Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh, dan insyaallah yang akan berlanjut kita sampai kepada syuruk bintizari salati syuruk. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan peran kita sebagai hamba Allah, menjalankan misi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu dalam rangka kita mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi dari seluruh ajaran agama-agama para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling utama dan benar-benar utama yang harus benar-benar kita perdalam, benar-benar kita harus sadari di dalam kita beragama adalah tauhidullah. Kita hanya benar-benar mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah, membersihkan tauhid kita dari kesyirikan. Karena kesyirikan sekecil apapun ini akan merusak tauhid. Sebagaimana pepatah mengatakan, rusak susu sebelanga karena nila setitik. Tapi kita tidak bisa generalisir pepatah ini untuk semua hal. Misalnya ketika kita mendapati saudara kita melakukan kesalahan sekali, padahal banyak perbuatan-perbuatan baik dia, sifat-sifat dia, akhlak-akhlak dia yang mulia, tetapi ketika dia tergelincir, ketika dia khilaf, melakukan satu kesalahan, lantas kita cap dia sebagai orang yang tidak beradab, kita cap dia sebagai orang yang ahli neraka, apalagi na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tidak bisa. Saya rasa pepatah ini hanya cocok dan pantas disematkan kepada orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan benar-benar membatalkan keislaman, membatalkan seluruh amal apapun, amal ibadah, membatalkan seluruh kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagai prolog, dan itu mungkin sebagai yang paling utama harus kita sampaikan, harus kita perkuat sebagai seorang Islam. Saya sebagai pengganti, sebagaimana yang pernah saya sampaikan ketika saya mengganti juga di yang sebelumnya, kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab At-Tibyan. Judulnya kita adalah menunggu salat syuruk agar kita mendapatkan pahala umroh dan umroh yang sempurna. Maka kita judulnya adalah membaca kitab bersama. Dalam hal ini kita membaca At-Tibyan.
At-Tibyan itu kitab adab penghafal Al-Quran dalam versi terjemahnya. Sayang saya tidak bawa versi cetakan Arabnya. Di versi terjemahnya ini kita tidak disampaikan, tidak dimuat oleh penerbit biografi penulisnya. Kalau di versi Arabnya ada biografi penulisnya, mungkin kita bisa bahas dulu penulisnya ini, siapa beliau, sehingga kita bisa lebih menghayati perjuangan beliau, perjalanan dakwahnya, perjalanan menulisnya, apa-apa saja kitab-kitabnya. Dengan kita mengetahui biografinya, insya Allah kita akan bisa lebih menghayati lagi bukunya. Ketika kita mengetahui pribadi orangnya, kita akan sudah tahu, oh iya, apa yang dia tulis itu sesuai dengan kapasitasnya. Ini seperti itu. Lain waktu kita akan bahas biografinya, karena di sini tidak dicantumkan. Maka kita lanjut kepada di bab 1. Kemarin kita pernah sampaikan dalil yang pertama tentang keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran. Bagaimana dengan kitab ini kita bisa terus memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Kita tidak hanya puas dengan kita bisa membacanya saja. Ketika kita sudah bisa membacanya, kita harus tingkatkan lagi interaksi kita dengan menghafalnya, dengan mentadabburinya, dan paripurnanya adalah mengamalkannya. Karena sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan oleh istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah, ketika ditanya oleh sahabat tentang bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an, bahwa sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penjabaran dari Al-Qur'an. Ketika kita ingin mengupas tentang Al-Qur'an, maka kita tidak bisa terlepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an berjalan, Al-Qur'an yang hidup. Maka di bab 1 ini adalah keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran. Dalil yang pertama yang disampaikan oleh Syekh An-Nawawi adalah innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sebagaimana telah kita bahas bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, pada sesungguhnya ini adalah sebuah tijarah, transaksi tijarah, perdagangan, bisnis kita. Bisnis, tijarah, perdagangan, jual beli yang tidak akan kita dapatkan kerugian. Kalau kita berdagang barang, kemungkinan kita akan merugi. Tidak akan bisa kita pastikan kita akan mendapatkan keuntungan 100%, apalagi 200%. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ini adalah tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan ada kerugiannya.
Tidak akan ada kerugiannya bagaimana? Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran kita. Jadi yang mengganjarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah yang mengganjar, maka tidak akan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah akan ingkar janji. Allah tidak pernah akan khianat. Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Allah akan penuhi ganjaran kita berinteraksi dengan Al-Quran di yaumil qiyamah nanti. Wa yazidahum min fadli, dan menambahkan kepada mereka keutamaan-keutamaannya. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin kita intens berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan keutamaan, kelebihan. Karena banyak di dalam ayat Al-Quran mengatakan, dan yang paling jelas adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita akan dibatasi. Dibuat pembatas. Saya buka dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, dan tentunya juga umatnya, bukan hanya berlaku hanya untuk Nabi Muhammad, walaupun ayat ini turun untuk Nabi Muhammad, khitabnya adalah Nabi Muhammad. Wa idza qara'ta, ta'nya ini kepada Nabi Muhammad, tetapi berlaku juga untuk umatnya. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Jadi ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka berarti kita telah membuat perbedaan yang jelas antara kita dengan orang yang tidak beriman. Mafhum mukhalafahnya adalah ketika orang enggan, ketika orang malas berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia adalah orang yang membuka dirinya kepada orang-orang yang tidak beriman. Wal'iyadzu billah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ketika dia tidak membatasi dirinya, ketika dia tidak membedakan dirinya dengan orang-orang yang tidak beriman, dan naudzubillah, apalagi jika dia sampai menyerupai akhlaknya, menyerupai perilakunya, menyerupai kehidupannya dengan orang-orang yang tidak beriman, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang termasuk di dalam golongan orang-orang yang tidak beriman. Wa yazidahum min fadli, itulah. Jadi kita diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan-keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan memberi nikmat. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Syekh juga menyampaikan apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran."
Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir di dalam membaca Al-Qurannya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka kedudukannya, posisinya, dia bersama para malaikat yang mulia. Posisi kita bersama para malaikat yang mulia jika kita mahir di dalam membaca Al-Quran. Kita bayangkan, jangankan kita duduk bersama malaikat, posisi kita disamakan derajatnya sama malaikat. Mungkin bagi kita umat-umat saat ini, kita sudah jauh sekali ghirah kita terhadap surga, tidak ghirahnya seperti para sahabat ketika disampaikan pahala, ketika disampaikan tentang surga, bagaimana akan diganjar dengan surga, bagaimana diganjar dengan satu kemuliaan di dalam Islam. Bagi kita terlalu abstrak. Ketika disampaikan tentang pahala, ketika disampaikan tentang surga, sangat-sangat full abstrak, sehingga ghirah kita tidak kuat ingin menggapainya. Sebagaimana para sahabat ketika disampaikan tentang surga, ketika disampaikan tentang pahala, bagaimana pahala jihad, bagaimana pahala bersedekah, mereka langsung menyambutnya dengan full, sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga. Ada yang ketika disampaikan, ketika akan melakukan jihad ini dan mati di peperangan ini, ada yang sampai sedang makan sebuah kurma karena tidak ingin terlambatnya menggapai pahala jihadnya tersebut, belum selesai sampai dibuangnya kurma tersebut. Inilah ghirah para sahabat. Tetapi kita pada saat ini, karena kita sudah jauh dari masanya, dari gemblengan kita bukan gemblengan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan satu hal yang tidak mungkin. Ketika kita membaca sirah para sahabat, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah para tabi'in, sirah para ulama yang mereka begitu giatnya, yang mereka begitu intensnya, begitu full di dalam mendakwahkan agama ini, di dalam mempelajari agama ini, dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ghirah kita pun akan bisa tercas, paling tidak mendekati ghirahnya para sahabat, ghirahnya para tabi'in, ghirah para tabi'un tabi'in, dan ghirah para ulama yang bersih-bersih hati-hati mereka. Mungkin karena kekotoran hati kita, sehingga kita masih berat untuk menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika kita sudah mempunyai ghirah yang kuat untuk menggapai sesuatu yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda, disampaikan oleh istri beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir di dalam membaca Al-Quran, maka kedudukannya, posisinya bersama para malaikat yang mulia. Kita akan sungguh-sungguh, kita akan semangat memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita akan begitu antusias mengikuti majlis-majlis tahsin. Kita tidak akan sungkan lagi. Kita tidak akan kedepankan rasa malu kita. Lebih baik malu
di depan manusia daripada kita tidak menggapai kedudukan kita bersama malaikat yang mulia. Kalau kita dahulukan malu kita abaikan janji beliau sallallahu alaihi wasallam akan posisi kita bersama para malaikat yang mulia. Kita bisa duduk bersama lurah saja, mungkin selfie-nya sudah menyebar kemana-mana. Kita bisa duduk bersama Pak Camat, pasti akan selfie. Kita pasang status WhatsApp. Nih saya bersama lurah. Ini saya bersama camat. Ini saya bersama Kapolda. Ini saya bersama gubernur. Ini saya sedang bersama menteri. Ini saya sedang bersama presiden. Tapi jangan mentok di situ. Tunjukkan, ini saya bersama para malaikat. Kita harus cas ghirah kita untuk mencapai ghirah para sahabat ketika ingin menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Jangan berkecil hati untuk yang baru belajar, yang baru bisa, kemudian membaca Al-Qur'annya terbata-bata, kesulitan. Satu ayat dibaca berulang-ulang, satu huruf diucapkan berulang-ulang, sekian kali. Jangan berputus asa. Lanjutkan. Ganjarannya apa? Falahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'annya terbata-bata dan mendapatkan kesulitan mengucapkannya dengan benar, maka ganjarannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 pahala. 2 pahala. 2 pahala tersebut, 2 ganjaran tersebut bisa berlipat-lipat lagi. Kenapa? Pertama, pahalanya adalah pahala kita membaca Al-Qur'annya tersebut. Kemudian pahala keduanya adalah pahala kita bersungguh-sungguhnya niatnya membaca Al-Qur'an tersebut. Sedangkan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan orang yang membaca Al-Qur'an itu diganjar per hurufnya. Maka ketika kita kesulitan membacanya, ketika kita melafalkan satu huruf, alif, lam, mim, ini 3 huruf. Satu huruf alif, satu huruf lam, satu huruf mim. 3 huruf. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menjanjikan tiap satu hurufnya diganjar 10 kebaikan. Berarti dalam satu huruf saja, ketika kita terbata-bata membacanya, 10 kali 2 sudah mendapatkan 20. Inilah ganjaran dari apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka mulailah dari yang paling rendah, mulailah dari yang paling mudah. Istiqomah terus. Walaupun kita terbata-bata, terus istiqomah. Lebih utama lagi, lebih baik lagi ketika kita perbaiki, kita tasmi' bacaan kita kepada orang. Kita talaqqikan bacaan kita. Sudah benarkah bacaan kita? Panjang pendeknya sudah benarkah? Karena di dalam membaca Al-Qur'an ada 2 jenis kesalahan. Kesalahan khafi dan kesalahan yang jali.
Kesalahan khafi adalah kesalahan yang dalam batas toleransi, masih ditolerir kesalahannya. Kesalahan ringan, kesalahan yang bisa diabaikan. Dan yang paling utama adalah ketika kita diharuskan, diwajibkan mempelajari ilmu tajwid, ilmu tahsin qiraah, ini akan menjadi wajib hukumnya. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidahnya yang benar, maka kedudukan mempelajari ilmu tajwid adalah wajib. Kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ketika kita tidak mempelajari tajwidnya. Atau mungkin kalau mau langsung talaqi, langsung membaca, kita perdengarkan bacaan kita kepada seorang ustadz, sudah benarkah? Baru setelah itu mungkin sudah kita abaikan ilmunya tersebut, tetapi kita membacanya tetap dengan kaidah tajwidnya tersebut. Baru kita bisa lepaskan ilmu tajwid tersebut. Karena memang ilmu tajwid tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan jangan dikatakan ini sebagai suatu bid'ah. Ilmu tajwid bid'ah. Kenapa dibolehkan? Tidak seperti itu. Ilmu tajwid adalah penjabaran dari cara membacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqi langsung di hadapan malaikat Jibril. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Sudah sesuai, berulang-ulang dengan sebenar-benarnya, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalaqilkan lagi kepada para sahabat. Para sahabat mentalaqikan lagi kepada para tabi'in. Tabi'in mentalaqikan lagi kepada para tabi'ut tabi'in. Dan begitulah harusnya seterusnya sampai kepada kita. Maka ketika kita membaca Al-Quran belum pernah bertalaqi, cobalah talaqi. Cobalah perdengarkan bacaan kita kepada seorang ustaz. Sudah benarkah makhrajnya? Sudah benarkah panjang pendeknya? Sudah benarkah kaidah-kaidah yang lainnya? Yang begitu banyak. Ya, jadi jauh nih. Kita kembali kepada tadi yang kesalahan yang jalinya. Tadi kesalahan yang khafi, kesalahan yang bisa ditolerir. Adapun kesalahan yang tidak bisa ditolerir, yang benar-benar harus kita hindari adalah kesalahan yang jali. Kesalahan yang jali itu yang bagaimana? Kesalahan yang bisa sampai merubah makna atau menghilangkan maknanya dari kata-kata Al-Quran tersebut. Ada panjang pendek yang paling umum. Kesalahan jali bisa terjadi pada panjang pendek. Yang paling kita banyak dapati ini kesalahan yang tidak disadari. Beberapa kali saya pernah juga ketika di masjid
mendapati sedang ada TPA, semacam TPA gitu, dan ini menjadi umum sekali karena gayanya belajar di Betawi mungkin ya, dengan gayanya yang kalau berbicara mentok-mentok gitu. A, ba, ta, sa. Ini saja sebenarnya sudah satu kesalahan yang jali. Kenapa? Menambahkan satu huruf. Walaupun hanya dalam dialek ya, hanya dalam pengucapan. Sejatinya hanya satu huruf, misalnya huruf alif dengan harokat fathah, dibacanya bagaimana? A. Ini satu keliru, satu kesalahan fatal. Dengan kita mengucapkan seperti itu bukan huruf alif dengan harokat fathah, to, ansih. Tetapi kalau kita ucapkan kan A, itu huruf alif, setelahnya ada huruf hamzah sukun, baru kita ucapkan A. Ketika kita ucapkan seperti itu, berarti kita menambahkan huruf hamzah sukun setelah huruf alif tersebut. Lantas harusnya bagaimana membacanya? Ya jangan ada huruf hamzahnya, kita ucapkan A. Jangan dipentokin A, ba. Ba berarti huruf ba, setelahnya hamzah sukun, baru kita ucapkan ba. Nah, ini yang harus jadi catatan para pengajar di TPA yang mungkin belum pernah talaki, baru belajar dari kecil, sudah mendapatkan ilmu, sudah pernah belajar seperti itu, sehingga terbiasa seperti itu. Ini salah satu contoh yang paling ringan. Kemudian kebalikan dari hal tersebut, ketika kita membaca yang harusnya pendek, tetapi kita panjangkan hanya sekedar jadi bisa 2 harokat. Kesalahannya di mana? Karena tadi terbata-batanya. Contohnya, ini kita contohkan di dalam doa kita kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhuma, nah ini huma ini adalah domir. Kalau di dalam bahasa Arab itu domir, yaitu kata ganti. Huma, maknya ini kita harus panjangkan. Kita harus panjangkan. Huma, tidak bisa warhamhuma kama. Ini fatal. Kenapa? Ketika kita tidak panjangkan, tidak kembali doanya kita, tidak sampai doanya kita kepada kedua orang tua kita. Karena domirnya adalah domir untuk huma, mereka berdua. Kata ganti di dalam bahasa Arab ini banyak, tidak seperti bahasa Indonesia, hanya dengan nya, hanya dengan mereka sudah sampai. Tetapi huma baru kepada mereka berdua. Warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua. Kalau kita tidak panjangkan warhamhuma, domir kata gantinya tidak sempurna, tidak sampai kepada mereka berdua, sudah rusak. Itu contoh di doa itu. Kemudian di dalam Al-Quran banyak lagi kita dapati
mohon maaf kalau ini tidak bisa karena innal ladzina langsung masuk. Yang berdiri sendiri, inna yang berdiri sendiri, inna hadzal Qur'an misalnya. Inna ini jangan dipanjangkan. Inna. Nah, kadang para pengajar TPA itu tidak sadar juga. Ini memang kesalahan yang karena masih terbata-batanya tersebut. Jadi masih nyangkut ibaratnya, masih nyangkut ketika mau menyambung inna hadza langsung ke innaha kepada haknya masih mikir sehingga na-nya jadi untuk dipergunakan untuk mikir, jadi na-nya jadi panjang. Inna hadzal Qur'an akhirnya jadi inna. Ini sudah berubah artinya. Kalau inna itu hanya penegasan bahwa sesungguhnya, tetapi ketika dipanjangkan inna bahwa sesungguhnya kami, ini sudah ada kata domirnya, sudah ada kata ganti lagi. Inna sesungguhnya kami, sudah menambahkan. Ini jadi kesalahan jali lagi. Walaupun ada panjang pendek yang bisa khafi, tetapi di tempat yang lain bisa menjadi kesalahan jali. Maka dari itu harus kita berhati-hati di dalam membaca Al-Quran. Bukannya kita menakut-nakuti untuk jangan membaca Al-Quran, karena kalau membaca Al-Quran kalian akan mendapatkan dosa. Bukan. Ketika kita menyadari bacaan kita salah, bacaan kita masih belum benar, kita harus talakikan kepada seorang ustadz. Jangan kita berhenti sampai di situ. Ketika kita sadar bahwa bacaan kita masih belum sempurna, masih belum benar, terus kita sudah puas, biarin aja. Yang penting baca Al-Quran, yang penting ibadah. Agama itu memang mudah, tetapi jangan terlalu dimudah-mudahkan. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha penyayang, Allah maha mengetahui. Tetapi jangan kita menggampang-gampangkan juga. Allah maha pengasih lah, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Kalau kita salah, kita pasti diampuni. Niat kita benar. Jangan juga seperti itu. Kita tunjukkan kesungguhan kita. Karena sesungguhnya ini menjadi suatu ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji kita ini, yang mana yang paling baik amalnya, yang paling baik, bukan yang paling banyak, yang paling baik. Sedikit tapi baik dan benar itu lebih baik daripada banyak tidak baik dan benar. Saya lupa di dalam kitab Tibyan ini atau di dalam kitab Al-Adab, Imam Syafi'i kalau tidak salah mengatakan beliau lebih suka membaca mendengar bacaan Al-Quran dari seseorang yang dalam tempo yang lama dengan bacaan yang sedikit. Itu yang beliau lebih suka daripada
dalam tempo yang sama, misalnya 5 menit, satu orang membaca satu surah, satu orang yang lagi membaca setengah surah. Ini beliau lebih suka orang yang bacanya setengah surah. Artinya apa yang kita bisa ambil? Bahwa beliau lebih senang, lebih suka orang, kita ketahui bahwa Imam Syafi'i adalah seorang imam yang sangat hati-hati di dalam fatwa-fatwanya. Beliau selalu mengedepankan kehati-hatian benar-benar. Nah, maka dari itu beliau lebih suka orang yang membaca Al-Quran dalam tempo yang sama, dua orang yang membaca tempo yang sama, tetapi mendapatkan bacaan yang lebih sedikit. Karena dengan dia membaca lebih sedikit, dia bisa lebih hati-hati, dia bisa lebih menjaga, dia bisa lebih mentadabbur apa yang dibacanya. Tidak sekedar apa yang disampaikan, cuman sekedar lewat kerongkongan membacanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, upayakan kita hayati, kita usahakan bisa meningkatkan lagi, kita bisa memahami apa yang kita baca. Itulah hadirin a'azzanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh juga menyampaikan hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mithlul utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa mathalul munafiq kalladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Wallahu alam, saya juga belum tahu buah utrujah ini apa. Mungkin kalau kita cari di Indonesia akan ada. Yang bagaimana sih buah utrujah itu? Aromanya sedap, dan rasanya lezat. Apa nih di Indonesia ini? Duren. Wah, duren ya. Itu lebih tepatnya duren. Aromanya lezat, aromanya sedap, sampai kecium ke mana-mana. Bahkan sesudah dimakan pun keluarnya masih bisa sedap juga. Dan rasanya pun lezat. Mungkin duren ya. Setelah dikupas. Itulah perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Kemudian perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, orang mukmin, orang Islam, mungkin KTP doang kali, dia tidak membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, hari-harinya tidak pernah diisi dengan kalamullah. Seperti buah kurma, rasanya lezat, manis, dia banyak manfaatnya, banyak kandungan-kandungan yang baiknya, tetapi tidak ada baunya. Bahkan kita tempelin aja sampai ke hidung kita, nggak ada baunya sama sekali. Itulah seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Seperti kurma.
Kemudian perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran. Nah ini tadi orang mukmin membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Sekarang orang munafik. Orang munafik, dia membaca Al-Quran seperti raihanah. Belum tahu juga saya nih di bahasa Arabnya buahnya seperti apa buah raihanah. Coba kita cari di Indonesia. Buah yang baunya sedap, sedangkan rasanya pahit. Pace. Nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Buah apa nih? Hah? Buah mahoni. Wah, belum pernah tahu saya itu. Dia ada aromanya. Apa tuh? Buah apa ya? Ada yang tahu? Buah durian busuk. Gitu aja dah. Buah durian busuk tuh. Aromanya tetap ada kan? Aromanya tetap ada. Tetapi kita makan, kecutnya mungkin bisa pahit. Seperti itu. Ya PR lah, kita cari nanti buah apa tuh yang seperti orang munafik yang membaca Al-Quran. Dan kemudian diberi perumpamaan lagi orang munafik. Kalau tadi orang beriman, ini perumpamannya antara dua berarti. Orang beriman dan orang munafik. Satu orang beriman membaca Al-Quran. Kedua, orang beriman tidak membaca Al-Quran. Kemudian orang munafik. Orang munafik membaca Al-Quran dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kagak ada rasanya, kagak ada baunya, rasanya juga pahit, kecut, segala macam, kagak ada enak-enaknya. Inilah orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Maka kita pilihan kita ingin menjadi buah seperti apa? Kita ingin menjadi buah bibir, ingin kita dilihat enak, sejuk, tenang, mendamaikan. Kemudian ketika kita bergaul dengannya juga kita tidak tersakiti, kita bisa tenang. Ataukah kita ingin menjadi seperti orang yang munafik? Ketika kita lihat, oh kayaknya gimana gitu orangnya. Tetapi ketika kita bergaul intens, ketika kita lebih dekat dengannya, baru kita tahu, oh nggak seindah yang dipandang. Itulah orang munafik. Maka kita harus menjadi orang yang beriman. Orang beriman yang membaca Al-Quran. Kita tambahin sebentar. Kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, suatu kaum dan menghancurkan, merendahkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini juga.
Dari mana kita tahu? Dari ketika diturunkannya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat kaum Quraisy yang beriman. Kaum Quraisy orang-orang yang di Arab. Allah angkat satu kaum, artinya apa? Yang beriman dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Yang tidak beriman, para kafir Quraisy, Allah rendahkan derajat mereka. Allah hinakan para Yahudi Madinah. Jadi ketika kita beriman dengan Al-Quran, kita terangkat bersama Al-Quran ini kedudukan kita. Karena Al-Quran ini merupakan suatu yang mulia. Segala sesuatu yang bersentuhan, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Contohnya saja, kulit ketika dia menempel, diciptakan, dibuat oleh pengrajin menjadi sepatu, kedudukannya di mana? Di bawah, diinjek-injek. Tetapi ketika dijadikan kulit Al-Quran, cover Al-Quran, dia akan termuliakan posisinya. Seperti itu sederhananya gambarannya. Dan kupasan lebih jauhnya lagi oleh para asatidz yang lebih mumpuni, ada gambaran yang lebih bagaimana menjabarkan ayat ini. Al-Quran, Allah mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Hadirin a'azanillahu wa iyyakum. Kita tambah satu lagi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang syafi'an li ashabi pada hari kiamat nanti, menjadi penolong, memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Jadi kita harus membaca Al-Quran, kita harus berinteraksi dengan Al-Quran agar kita ada penolongnya di hari kiamat nanti. Karena tidak ada yang bisa menolong saudara, tidak bisa orang tua, tidak bisa kakak, tidak bisa adik, tidak bisa anak, tidak bisa siapapun, tidak bisa. Masing-masing orang, masing-masing manusia, tiap-tiap manusia akan sibuk dengan dirinya sendiri, bingung apakah catatan amalnya baik, apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan segala macam. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tidak bisa saling menolong, kecuali nanti fasenya setelah hisab, kemudian ada waktunya. Siapa yang diberi, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan syafaat baru. Pada fase awal di yaumil qiyamah nanti, masing-masing dulu sesuai dengan hisabnya. Setelah dihisab, baru Allah akan memberikan keistimewaan-keistimewaannya, seperti halnya kepada Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada umatnya, kepada umat-umatnya yang konsisten menjalankan sunnahnya, konsisten menjaga sunnah-sunnahnya, dan tidak menambah-nambahkan dari ajaran apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin kita cukupkan karena kita sudah sampai kepada waktu syuruk.
Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melanjutkan salat syuruk. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang salah dan kurang dari pribadi saya pribadi, dan apa yang benar datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.